to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak ibu semua? Baik kan? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai masuk ke pelajarannya, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semua. Baiklah, yang pertama yaitu Dina Rahmadani. Hadir, Bu. Nah, selanjutnya Rahmi Aulia Syafutri. Hadir, Bu. Nah, selanjutnya Junaidi Maulana. Hadir, Bu. Oke. Nah, yang terakhir yaitu Haisa Basariko. Hadir, Bu. Oke, berarti anak-anak ibu hadir semua ya kan? Baiklah, sebelum kita memulai materinya, baiklah kita menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Baiklah, anak-anak ibu silakan untuk menyanyikan dan juga menyimak video yang akan ibu tampilkan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Baiklah anak-anak, dari nyanyi lagu nasional telah kita nyanyian tadi, maka kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai bab 4 yaitu bagaimana bumi kita berubah. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu nantinya dapat mendemonstrasikan bentuk dari lapisan permukaan bumi yang terdiri atas lempeng-lempeng. Yang kedua, anak-anak Ibu diharapkan dapat menjelaskan bagaimana lempeng dapat bergerak. Dan yang terakhir yaitu anak-anak Ibu dapat menceritakan bagaimana arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan dapat terjadi. Yes, yes. Yes, yes. Ada pembacaan literasi. Nah, Ibu akan mempersilahkan perwakilan dari salah satu anak murid Ibu untuk dapat membacakan literasi yang ada di depan ini. Baiklah, Ibu persilahkan kepada Haisah Basariko untuk dapat membacakan literasinya. Dan kepada teman-teman anak murid Ibu yang lain untuk dapat menyimak apa yang nanti Haisah Basariko bacakan. Pada Haisah dipersilakan. Baik, Bu. Alam kita senantiasa berubah, mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen.
Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Awalnya Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut. Namun setelah meletus, tingginya berkurang menjadi 2.800 meter. Selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Udah, Bu. Nah, baiklah, terima kasih kepada Aisyah Basariko. Selanjutnya, anak-anak Ibu, kita akan memperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Silakan anak Ibu untuk menyimak videonya. Hai anak-anak, selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 5, bab 4. Berkenalan dengan bumi kita. Topik C, tentang bagaimana bumi kita berubah. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi? Ketiga jenis bencana alam ini terjadi akibat dari pergerakan lempeng bumi. Selain menyebabkan bencana alam tersebut, pergerakan lempeng bumi juga mengubah struktur bumi kita. Apa itu lempeng bumi? Bagaimana lempeng bumi dapat bergerak? Yuk anak-anak, kita pelajari bersama-sama. Permukaan bumi yang berubah-ubah. Di aktivitas sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa alam kita senantiasa berubah. Mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara, sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya, ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Awalnya, Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut atau DPL. Namun, setelah meletus, tingginya berkurang menjadi hanya 2.800 meter DPL. Dari gambar tersebut, kalian bisa melihat struktur gunung berubah. Dari yang semula memiliki puncak berbentuk kerucut, setelah meledak, puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah atau seperti danau kering yang sangat besar. Ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi karena faktor alam. Selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi, seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Seperti apakah permukaan bumi kita? Bagaimana permukaan bumi bisa bergerak? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari terlebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Inti dalam bumi. Bagian terdalam bumi yang sangat panas dan berwujud cair. Inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius, 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel bumi
dan permukaan bumi atau kerak bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat, mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin. Bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat. Ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan. Akibatnya, bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Pergerakan lempengan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Dari penjelasan ini, kalian jadi semakin mengerti mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Jawaban sederhananya yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, Ibu akan menanyakan beberapa persoalan kepada anak Ibu. Diharapkan nanti anak Ibu dapat menjawab soal yang akan Ibu berikan. Yang pertanyaan pertama, yaitu seperti apa bentuk bumi kita? Pertanyaan yang pertama ini akan dijawab oleh Haisa Basariko. Bulat, Bu. Ya, betul sekali. Nah, yang pertanyaan kedua, ada apa saja di permukaan bumi kita? Nah, pertanyaan yang kedua ini akan dijawab oleh Dina Rahmadani. Ada air, ada gunung, Bu. Ya, betul sekali. Nah, yang pertanyaan ketiga, pertanyaannya, apa itu lempeng bumi? Nah, pertanyaan ketiga ini akan dijawab oleh Rahmi Aulia Saputri. Kepada Rahmi, Ibu persilahkan. Lempeng bumi itu lapisan terluar bumi, Bu, yang bergerak secara relatif, Bu. Ya, betul sekali. Nah, pertanyaan yang keempat tentang bagaimana lempeng bumi bisa bergerak. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Junaidi Maulana. Kepada Junaidi, Ibu persilahkan. Karena ada pergeseran di kerak bumi, Bu. Ya, betul sekali. Nah, masih pertanyaan untuk Junaidi, yang pertanyaan terakhir yaitu bagaimana arus konveksi cairan dapat terjadi? Pendidikan air, Bu. Karena air yang mendidih Ya, lanjut. bentar, Bu. Karena adanya proses pemuaian, Bu, di dalam kerak bumi. Nah, betul sekali. Nah, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah menjawab pertanyaan. Kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Nah,
pada yang anak-anak Ibu perhatikan di depan ini, terdapat gambar bagian permukaan bumi, yaitu bagian inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan juga kerak bumi. Baiklah, dalam bagian inti dalam ini, yaitu bagian terdalam dari bumi, yang sangat panas dan juga berwujud cair. Nah, gambarnya ini anak-anak, yang kedua itu inti luar, bagian dalam bumi dan berwujud cair. Nah, ini dia bagian inti luar. Dan selanjutnya itu mantel bumi. Mantel bumi itu bagian dalam bumi yang berwujud padat. Nah, ini dia anak-anak Ibu. Dan terakhir yaitu kerak bumi. Nah, kerak bumi ini yaitu bagian terluar dari permukaan bumi yang keras ataupun padat. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan menampilkan beberapa materi. Anak Ibu dapat membacakannya satu persatu. Yang materi pertama ini akan dibacakan oleh Rahmi Aulia Syafutri. Kepada Rahmi, Ibu persilakan untuk membacanya. Baik, Bu. Yang pertama yaitu permukaan bumi berbentuk padat atau keras dan bagian mantel bumi berbentuk cair. Permukaan bumi terdiri dari dua lapisan utama yang berbeda sifatnya, litosfer dan mantel. Litosfer yang mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel bersifat padat dan keras. Sementara mantel bumi di bawahnya bersifat plastis atau cair dalam skala waktu geologis yang panjang. Sudah, Bu? Ya, terima kasih kepada Rami. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Rahmadani. Kepada Dina, Ibu persilakan. Baik, Bu. Lapisan permukaan bumi berbentuk lempeng-lempengan. Materi ini berkaitan dengan teori lempeng tektonik yang merupakan konsep utama dalam geologi untuk menjelaskan pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng litosfer di permukaan bumi. Lempeng tektonik merujuk pada konsep bahwa litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang bergerak dan dapat saling tumpang tindih. Inilah yang menyebabkan banyak fenomena geologis seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Sudah, Bu. Nah, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Junaidi Maulana. Kepada Junaidi, Ibu persilakan. Lempengan bumi senantiasa bergerak karena adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Lempeng tektonik bergerak karena adanya arus konveksi di dalam mantel bumi. Proses ini dikenal sebagai konveksi mantel dan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pergerakan lempeng tektonik. Terima kasih kepada Junaidi Maulana. Nah, selanjutnya materi yang keempat akan dijelaskan oleh Haisa Basariko. Kepada Haisa, Ibu persilahkan. Baik, Bu. Pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Pergerakan lempeng bumi merupakan fenomena geologis yang fundamental dan menyebabkan sejumlah perubahan pada permukaan bumi. Berikut adalah materi yang menjelaskan bagaimana pergerakan lempeng dapat menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Yang pertama, pergeseran dan tumpang tindih. Yang kedua, gempa bumi. 3, gunung berapi. Keempat, pembentukan dan penghancuran kerak bumi. Kelima, gunung dan lipatan, perubahan ketinggian laut, dan deformasi struktural dan batuan. Baik, terima kasih kepada Haisa yang telah menjelaskan materinya. Nah, anak-anak Ibu, materi yang terakhir ini akan Ibu coba untuk menjelaskannya, yaitu mengenai arus konveksi pada cairan
yang berasal dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, arus konveksi ini terjadi ketika cairan ataupun gas yang dipanaskan dan menjadi kurang padat, sehingga naik dan cairan atau gas yang lebih dingin dan lebih padat pun turun. Fenomena ini juga dapat diilustrasikan dengan baik dalam konteks air yang dipanaskan, seperti dalam situasi pemanasan air pada suhu tinggi dan suhu lebih rendah. Baiklah anak ibu, dari materi yang telah kita pelajari tadi, kita akan mencoba menjawab pembagian LKPD yang akan ibu bagikan nanti. Nah, anak ibu akan ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok silakan untuk mencari jawaban dari LKPD yang telah ibu bagikan ini. Nah, setelah anak ibu mencari jawabannya, coba dari masing-masing perwakilan dari kelompok, yaitu kelompok 1 yaitu Haisa Basariko dan Nina Rahmadani, kelompok 2 yaitu Junaidi Maulana dan Rahmi Aulia Saputri. Ibu persilakan untuk mencari jawaban dari LKPD yang telah ibu bagikan. Baiklah anak ibu semua, apakah anak ibu sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, baiklah dari perwakilan dari kelompok 1, Ibu persilakan kepada Dina Rahmadani untuk menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompoknya. Kepada Dina, Ibu persilakan. Baik, Bu. Saya Dina Rahmadani akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD kelompok 1. Nah, yang pertama, siapa nama Bapak atau Ibu? Namanya yaitu Ibu Mariati dan Bapak Mulyadi. Soal nomor 2, sejak tahun berapa Bapak atau Ibu tinggal atau berada di daerah ini? Jawabannya yaitu sejak tahun 2002. Soal nomor 3, bolehkah diceritakan menurut Bapak atau Ibu seperti apa kondisi di sekitar sekolah ini 10 tahun yang lalu? Jawabannya yaitu 10 tahun yang lalu kondisi di sekitar sekolah mungkin telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan ekonomi, perubahan demografis, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam sistem pendidikan. Mungkin telah terjadi perubahan dalam infrastruktur lokal, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Soal nomor 4, apa yang berbeda antara kondisi saat ini dan dahulu? Dalam 10 tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi di sekitar sekolah ini. Salah satu perubahan yang signifikan mungkin terjadi dalam infrastruktur sekolah, dengan kemungkinan adanya penambahan fasilitas atau renovasi ruang kelas. Demografi siswa dan staf pengajar mungkin juga mengalami perubahan seiring waktu, menciptakan dinamika baru dalam lingkungan pendidikan. Soal nomor 5, menurut Bapak atau Ibu mengapa kondisi dahulu dan sekarang sangat berbeda? Jawabannya yaitu karena perkembangan teknologi pendidikan, perubahan demografis, perubahan sosial dan ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dina yang telah menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada perwakilan dari kelompok 2, yaitu Rahmi, untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Kepada Rahmi, Ibu persilakan. Baiklah, Bu dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang wawancara dalam buku tugas yang tadi, yaitu pertanyaannya dahulu lingkungan di sekitar sekolah kondisinya
Dahulu lingkungan di sekitar sekolah kondisinya mungkin mencerminkan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi pada masa itu. Kemungkinan sekolah berpotensi dalam kerangka kurikulum dan metode pengajaran yang mungkin telah berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Faktor-faktor sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar sekolah dapat memberikan konteks lebih lanjut tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan staf pendidikan pada periode waktu tersebut. Sekarang, dengan perubahan zaman, mungkin telah terjadi transformasi yang signifikan. Perkembangan teknologi mungkin telah menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif dan memungkinkan integrasi teknologi yang lebih besar di dalam kelas. Pertanyaan kedua itu saat ini kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Saat ini kondisi lingkungan di sekitar sekolah mungkin mencerminkan respon terhadap perubahan zaman dan perkembangan masyarakat. Transformasi teknologi dapat terus menjadi elemen kunci dalam pembelajaran. Dengan penerapan inovasi pendidikan dan integrasi teknologi yang lebih lanjut, mungkin telah terjadi perubahan dalam struktur kurikulum atau metode pengajaran sejalan dengan upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan dunia modern. Pertanyaan ketiga yaitu perbedaan isi ini terjadi karena adanya perbedaan kondisi di sekitar sekolah antara masa lalu dan sekarang. Terjadi karena adanya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan, dan masyarakat. Beberapa faktor utama yang dapat menjelaskan perbedaan ini melibatkan dinamika sosial, teknologi, ekonomi, dan kebijakan pendidikan. Yang pertama itu perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan sosial dan demografis. Yang ketiga, perkembangan ekonomi. Yang keempat, perubahan kebijakan pendidikan. Sekian hasil diskusi kami, Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahmi yang telah menjelaskan diskusi kelompoknya kepada kita. Baiklah, anak Ibu, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam arapi arapi guli 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 ram sam sam arapi arapi guli 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 ram sam sam repetamos macam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam arapi arapi guli 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 ram sam sam arapi arapi guli 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 ram sam sam. Maka dapat Ibu simpulkan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu materi pertama itu mengenai lempeng tektonik dan konveksi mantel. Permukaan bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang bergerak akibat adanya arus konveksi di dalam mantel bumi. Dan konveksi mantel yang dipicu oleh perbedaan suhu di dalam bumi menyebabkan pergerakan massa batuan di mantel dan mendorong pergerakan lempeng tektonik. Dan materi yang kedua yaitu dampak dari pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan sejumlah fenomena geologis, termasuk diantaranya yaitu gempa bumi, gunung berapi, pembentukan pegunungan, dan perubahan bentuk kerak bumi. Proses subduksi di batas konvergen dapat menimbulkan zona subduksi dan dapat menyebabkan letusan gunung berapi seperti gempa bumi. Dan materi yang ketiga yaitu arus konveksi pada cairan. Arus konveksi terjadi ketika cairan maupun gas dipanaskan dan menjadi kurang padat, sehingga naik, sementara cairan ataupun gas yang lebih dingin dan lebih padat pun turun. Prinsip dari arus konveksi dapat diilustrasikan dengan baik dalam situasi pemanasan air, di mana air yang dipanaskan menjadi kurang padat dan naik, sementara air yang lebih dingin pun turun. Dan materi kita yang terakhir yaitu penerapan konsep arus konveksi. Arus konveksi memiliki dampak besar pada pergerakan fluida di dalam wadah.
dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk sistem pemanasan ruangan dan pemahaman konveksi mantel bumi. Prinsip arus konveksi juga relevan dalam eksperimen sains dan pengajaran untuk memahamkan prinsip pergerakan fluida yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Dengan demikian, pemahaman tentang lempeng tektonik, konveksi mantel, dan arus konveksi pada cairan membantu menjelaskan fenomena geologis dan dinamika pergerakan fluida di berbagai konteks, baik di dalam bumi maupun di dalam situasi sains terkontrol. Konsep-konsep ini merupakan dasar untuk memahami sejumlah perubahan dan kejadian pada permukaan bumi. Baiklah, anak-anak Ibu, maka Ibu akan membagikan evaluasi. Silakan nanti anak Ibu mengerjakan soal evaluasinya. Dan selanjutnya kita dapat menyanyikan lagu daerah yaitu yang berjudul Kampung Nan Jauh di Mato. Mungkin sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Apabila ada kurangnya Ibu minta maaf, dan kepada perwakilan dari anak-anak Ibu untuk dapat memimpin doa akan pulangnya. Kepada Haisa dipersilakan untuk memimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, Bu. Nah, terima kasih Aisyah. Baiklah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi, Ibu berharap nanti anak-anak Ibu dapat menerapkan pelajaran kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.